Ayat ke-6 di dalam surah Al-Fatihah itu sangat dekat sekali dengan kehidupan umat Islam. Sebab ayat tersebut merupakan bagian daripada Ummul Quran yang merupakan 7 ayat yang selalu diulang-ulang baik di dalam ibadah sholat maupun di luar aktivitas sholat oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebuah ayat yang bermakna, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula, dan selain, mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Nasrani. Hanya Allah lah yang Maha Mengetahui dan hanya kepadanyalah dikembalikan segala sesuatu. Semoga selawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, selawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Lihat tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Penulis bukan tanpa sebab menukil ayat tersebut di awal tulisan. Sebab ada latar belakang yang melandasi hal tersebut, yang mana masih terkait dengan persoalan keistiqomahan. Istiqomah yang penulis maksud adalah istiqomah di dalam agama Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ini penting dikemukakan? Sebab keistiqomahan umat Islam sedang digoyang oleh para pengacau akidah berbaju tokoh Islam dalam sebuah proyek yang bertajuk Program Moderasi Beragama. Menjadi simalakama besar hari ini ketika umat di bawah grassroots mulai dihadapkan dengan kenyataan bahwa mulai banyak bermunculan tokoh-tokoh Islam baik dari kalangan ormas, partai, bahkan pesantren yang berusaha menggoyang kemapanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat berbagai pendapat nyeleneh baik lewat tulisan, ceramah, dan pengajian mereka. Mengapa menjadi simalakama? Sebab umat Islam di Indonesia terutama di akar rumput adalah umat yang dikenal punya adab asor, Jawa yang tinggi manakala berhadapan dengan para tokoh agama mereka. Apalagi jika si tokoh bergelar kiai, anak kiai, gus, buya, tuan guru dan sejenisnya. Belum lagi jika tokoh-tokoh itu punya gelar akademis yang tinggi dan memiliki jumlah massa atau murid yang banyak baik di masyarakat ataupun di dunia maya. Bahkan ironisnya walaupun umat sudah paham kenyelenehan pemikiran para tokoh tersebut, mereka tidak berani melawan, menyanggah,
ataupun mengingatkan karena rasa sungkan yang kelewat tinggi tersebut. Disinilah keistiqomahan itu dipertaruhkan konsistensinya. Bisakah girah membela agama Allah dan syiarnya mengalahkan nafsu berupa rasa sungkan tersebut? Apa itu istiqomah? Istiqomah yang akarnya dari kata qiyam itu sesungguhnya memiliki beragam makna sesuai dengan keadaan yang mengiringinya, konteks kalimat. Sementara itu, lema qiyam sendiri memiliki sejumlah makna, yaitu al-azam, at-tamasuk, al-dawam, al-intishab, al-mulazomah, al-muhafazah, al-itidal, al-istiwa, al-ishlah, an-nuhud, al-qadar, al-imat, al-wukuf, at-sabat, at-tamam atau al-kamal. Dengan demikian, istiqomah memiliki penjabaran makna sebagai berikut: berdiri, bangkit, berhenti, berdiam, hening, mengawali langkah, naik, meningkat, dilahirkan, pilar, tekad, terang, tetap, berhembus, ramai, memberontak, menjaga, merawat, memupuk, melestarikan, menguasai, bertanggung jawab, menegakkan, membangkitkan, mengobarkan, menyanggah, mempertimbangkan, memperbaiki, konsistensi. Kesinambungan, yang memiliki nilai dan sangat berharga, kedudukan atau posisi, kemuliaan, kesempurnaan, dan lain sebagainya. Lihat Lisan Al-Arab Ibnu Mandur. Istiqomah dengan demikian merupakan gabungan dari banyak unsur pemaknaan di atas. Sementara itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istiqomah adalah ketika kau tidak menduakannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebih membumikannya dengan mengatakan bahwa istiqomah merupakan praktik kepatuhan pada perintah Sang Pencipta dan larangannya, tanpa menyisakan rasa gentar untuk terus berada di dalamnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memandang bahwa istiqomah adalah kala para penempuh jalannya telah memurnikan segenap amalnya untuk Allah semata-mata. Sedangkan sahabat tampak bahwa istiqomah tidak dapat diraih terkecuali jika hati telah lebur di dalamnya, jiwa telah subur dengan kehadirannya, dan adanya makrifah kepadanya. Dan itu merupakan bukti kesetiaan luar biasa pada Yang Kuasa yang memanjang sampai akhir nafasnya. Imam Sibawayh El-Hasani, Keajaiban Istiqomah, Al-Muqsid Pustaka, halaman 21-24. Demikian besarnya derajat istiqomah sampai Rasulullah pernah mewasiatkan hal tersebut kepada salah satu sahabatnya. Diriwayatkan ada sebuah hadis yang berbunyi dari Abi Amru dan dikatakan pula Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku mengenai perkataan di dalam ajaran Islam yang aku tidak menanyakannya pada seorang pun kecuali kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.
Hadis tersebut menjelaskan keutamaan yang sangat agung perihal keimanan dan keistiqomahan dalam memegang teguh keimanan. Rasulullah yang memiliki keistimewaan berupa Jawamiul Kalim memberitahu umatnya mengenai sebuah ucapan yang terkumpul di dalamnya semua kebaikan ketika beliau menunjukkan kepada umatnya perihal menetapi keistiqomahan dalam keimanan pada hadis tersebut. Allah Ta'ala juga berfirman perihal istiqomah di dalam Al-Quran, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Istiqomah juga dijelaskan di dalam ayat lain yang berbunyi, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Quran Surat Al-Fussilat ayat 6. Kemudian di dalam tafsir Jalalain disebutkan mengenai firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dalam ajaran tauhid dan lain-lainnya yang diwajibkan atas mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka sewaktu mereka mati. Hendaknya kalian jangan merasa takut akan mati dan hal-hal yang sesudahnya, dan jangan pula kalian merasa sedih atas semua yang telah kalian tinggalkan, yaitu istri dan anak-anak. Maka kamilah yang akan menggantikan kedudukan mereka di sisi kalian, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Quran Surat Al-Fussilat ayat 30. Mengenai kalimat pada surah Fussilat ayat 30 yang bermakna, kemudian mereka meneguhkan pendirian tersebut, Al-Mawardi menyebutkan adanya 5 aspek, yaitu kemudian mereka meneguhkan pendirian bahwa Tuhan mereka Maha Esa, kemudian mereka meneguhkan pendirian untuk taat dan menjalankan perintah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian atas keikhlasan dalam beragama dan beramal soleh hingga datang kematian. Kemudian mereka meneguhkan pendirian di dalam perbuatan-perbuatan mereka sebagaimana mereka melakukannya pada ucapan-ucapan mereka. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dalam keadaan samar sebagaimana halnya dalam keadaan yang nampak. Rasulullah pernah mengingatkan kepada umatnya perihal keistiqomahan lidah yang memiliki kaitan dengan keistiqomahan anggota tubuh lainnya lewat sabdanya yang berbunyi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia memarfukannya, ia berkata, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah, maka mereka berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami, karena kami bersamamu. Jika engkau istiqomah, kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut sangat relevan sekali dengan keadaan umat Islam hari ini khususnya di Indonesia. Betapa keistiqomahan dalam memegang akidah kini benar-benar diuji oleh para perancu akidah berbaju tokoh umat seperti yang penulis sebutkan di awal tulisan ini. Lewat lidah para perancu akidah yang menyimpang dari pakem akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah umat kini mulai disimpangkan keyakinannya. Padahal sangat jelas menurut hadis tersebut bahwa sesiapa yang menyimpang lidahnya maka anggota tubuhnya yang lain ikut menyimpang. Dan tidak berhenti di situ,
karena dia seorang yang ditokohkan. Akhirnya penyimpangan lidahnya tadi juga menyimpangkan banyak umat. Ini sesuai dengan pernyataan masyhur yang berbunyi, sesungguhnya kesesatan seorang alim itu seperti sebuah bahtera yang tenggelam. Niscaya akan ada banyak makhluk yang ikut tenggelam.